Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi di dalam refleksi bacaan hari Minggu, dan kali ini saya akan membahas refleksi dari Minggu 7 Maret 2021. Saya akan bacakan bacaan-bacaannya terlebih dahulu. Bacaan pertama diambil dari Keluaran bab 20 ayat 1 hingga 17. Di Gunung Sinai Allah berfirman begini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang-orang yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, serta segala isinya, dan pada hari ketujuh ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu." Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat 22 hingga 25. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku."
Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Yesus mengenal mereka semua. Dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Teman-teman semuanya, hari ini kita diingatkan oleh bacaan pertama tentang 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini mewakili Taurat, menggambarkan bagaimana orang-orang di Perjanjian Lama hidup di bawah hukum. Tapi kenyataannya waktu mereka hidup di dalam hukum itu tidak membebaskan mereka dan menjadikan mereka orang benar, tetapi justru semakin memperlihatkan kebobrokan mereka. Karena waktu mereka berusaha hidup di dalam hukum, mereka gagal terus. Dan mereka tidak mengalami kekuatan Allah yang membebaskan karena mereka bersandar pada kemampuan mereka untuk taat pada hukum yang mana gagal terus. Maka Yesus pada bacaan Injil memperlihatkan kemarahannya waktu orang-orang ini mencemarkan bait Allah dengan berdagang di rumah Tuhan. Yesus marah, Yesus menjungkir balikan meja-meja pedagang, dan Yesus mengatakan, "Ambil semua dari sini dan jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Artinya itu seperti sebuah simbol bahwa Yesus mengobrak-abrik bait Allah yang lama karena Yesus mau memperkenalkan yang baru. Maka Yesus menantang mereka. Yesus bilang ke orang-orang Yahudi, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Orang-orang Yahudi itu bingung. Mereka bilang 46 tahun orang mendirikan bait Allah. Lalu engkau katakan bisa 3 hari. Lalu Yesus gak menjawab kepada mereka. Tetapi penulis Injil Yohanes mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Yesus waktu Yesus mengatakan 3 hari itu ialah tubuhnya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jemaatnya yang baru itu adalah tubuhnya. Jemaatnya yang baru itu nanti bukan jemaat yang melekat pada hukum, tetapi jemaat yang melekat pada dirinya. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Yesus dengan tubuhnya. Ia membiarkan tubuhnya tersalib, tergantung di kayu salib sebagai tanda dan ungkapan bagaimana ia mencintai kita semua. Tubuh yang tersalib sebagai tanda kurban pemberian diri karena mencintai. Tubuh itulah yang menjadi bait Allah yang baru. Artinya kita semua diajak oleh Yesus, umat Allah diajak Yesus untuk meninggalkan bait Allah yang lama yang dibangun di atas struktur-struktur hukum untuk melebur di dalam tubuhnya, untuk diperbaharui di dalam semangat cinta dan kurban demi kebaikan sesama. Nah, waktu Yesus membiarkan dirinya disalib dan tergantung, telanjang, dipermalukan dan mati, itu sesuatu yang bodoh, sesuatu yang gak masuk di akal bagi orang Yahudi. Bagaimana mungkin Allah sendiri atau Nabi itu dihina-hina seperti itu. Tetapi Yesus justru memilih untuk taat pada Bapanya dan memperlihatkan cinta yang begitu kuat
lewat kurban di kayu salib yang bagi banyak orang adalah sebuah kebodohan. Saya mau mengundang semua dari kita yang merasa bahwa mengikuti Kristus ada banyak kurban yang harus kita buat dan kadangkala terasa seperti sebuah kebodohan untuk tetap melekat pada Kristus. Ada yang mungkin pangkat di kantor gak maju, usaha jadi kurang bisa berkembang karena mau jujur di dalam Tuhan. Pekerjaan mungkin jadi gak menghasilkan uang banyak karena mau melakukan apa yang baik dan benar, yang kemudian di mata orang banyak seakan-akan bodoh. Tetapi teman-teman semuanya, pada bacaan kedua Paulus mengingatkan kita bahwa yang bodoh dari Allah itu lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah itu lebih kuat daripada manusia. Maka kalau hari-hari ini kita merasa bahwa pilihan kita untuk hidup benar atau untuk bahkan pantang dan puasa kadangkala terasa bodoh, tetaplah setia di dalam kebodohan itu, karena bodoh yang melekat pada Allah itu membuahkan kemenangan saat kita bangkit bersama dengan Kristus. Kristuslah kekuatan dan hikmat Allah. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikes yang lain.